Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri Aprilia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai menikmati novel. Adapun kompetensi dasar dalam novel yaitu tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Apa itu novel? Novel yaitu karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Adapun contoh-contoh novel yang terkenal yaitu ada Ronggeng Dukuh Paruk, ada juga Bumi Manusia, ada juga Harimau-Harimau. Itu macam-macam novel yang terkenal. Dalam novel terdapat dua unsur. Apa saja? Yang pertama ada unsur intrinsik dan ada juga unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik yaitu unsur-unsur yang secara tidak langsung ikut serta dalam membangun sebuah cerita. Jadi kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang di dalamnya terkandung sebuah cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra yang juga memiliki pengaruh terhadap isi suatu karya sastra. Jadi perbedaan intrinsik dan ekstrinsik yaitu jika intrinsik unsurnya berada di dalam karya sastra itu sendiri, sedangkan ekstrinsik berada di luar karya sastranya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik ada beberapa macam. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema adalah pokok masalah atau pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. Jadi tema itu pokok masalah yang dibahasnya tentang apa. Yang kedua, ada amanat. Amanat yaitu pesan yang terkandung dalam novel yang bisa diambil oleh pembaca. Jadi amanat itu pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jadi setelah membaca novel, kita bisa mengambil suatu amanatnya. Yang ketiga, ada latar. Latar yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana saat berlangsungnya cerita. Latar tempat, di mana tempat kejadian terjadi. Jadi di dalam suatu novel itu tempat kejadiannya di mana saja. Itu tergantung cerita novelnya, bisa di sekolah, di rumah, atau di hutan. Itu kalau waktu, kapan waktu terjadinya? Bisa pagi, siang, sore, ataupun malam. Suasana di sini saat ceritanya berlangsung, bagaimana suasananya, apakah menyedihkan, mengharukan, apakah sunyi, itu untuk suasana. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Jelas beda ya, tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu pemerannya atau seseorang yang menjadi pelaku dalam cerita novel. Misalkan, siapa saja tokohnya? Berarti di situ disebutkan siapa saja nama-nama tokohnya. Sedangkan penokohan adalah cara menggambarkan watak dari tokoh-tokoh tersebut. Jadi penokohan itu lebih ke wataknya.
Dalam tokoh ada beberapa macam. Ada pelaku utama. Pertama, yaitu pelaku ini menjadi pemeran utama dalam cerita dan selalu hadir pada setiap peristiwa yang diungkapkan. Jadi pelaku utama ini selalu ada di setiap peristiwa yang diungkapkannya. Sedangkan pelaku pembantu yaitu membantu keberadaan pelaku utama dalam cerita, baik saat mendukung atau membantah. Jadi pelaku pembantu di sini hanya sekedar membantu keberadaan si pelaku utama. Berikutnya ada tokoh protagonis. Protagonis yaitu tokoh yang memiliki watak yang baik. Selanjutnya ada pelaku antagonis. Kalau antagonis itu lawan kata dari protagonis, yaitu watak yang jahat atau penipu, pembohong. Itu untuk antagonis. Ada juga pelaku tritagonis. Dalam tritagonis, ceritanya itu tokoh ketiga yang biasa disebut penengah. Itu untuk tritagonis. Yang berikutnya ada alur atau plot. Apa itu alur? Alur yaitu struktur rangkaian dari kejadian-kejadian di dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis oleh pengarangnya. Kenapa harus menggunakan alur? Karena untuk meyakinkan si pembaca serta memudahkan pemahaman terhadap isi karya sastra. Adapun macam-macam alur yaitu ada 3 jenis. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu ditampilkan secara kronologis, yaitu dari awal, tengah, sampai akhir cerita. Jadi beruntut ceritanya. Kalau alur mundur, alur yang ceritanya dimulai dengan sebuah penyelesaian dulu, kemudian mundur ke tahap anti klimaks, kemunculan konflik, dan berakhir ke tahap pengenalan. Jadi kalau alur mundur itu dari penyelesaian ke tahap awal. Tadi kalau alur maju dari awal ke akhir. Sedangkan alur campuran, alur yang diawali dengan sebuah klimaks, lalu kemudian melihat kembali ke masa lalu dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian. Itu untuk campuran. Berikutnya ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang yaitu pengarang dalam menceritakan kisahnya dalam novel. Sudut pandang dibagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Di sini pengarang berfungsi sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam ceritanya. Berarti di sini yang berperan langsungnya dalam tokoh itu adalah si pengarang. Tetapi nama pengarang bisa diganti dengan kata ganti orang, yaitu ada aku, saya, ataupun kami, kita, ya. Ingat, kata ganti orang pertama tunggal aku dan saya. Sedangkan kata ganti orang pertama jamak adalah kami, kita. Yang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Berarti di sini pengarang berada di luar cerita. Ia menuturkan tokoh-tokoh di luar. Dia tidak terlibat dalam ceritanya. Jadi dia menceritakan orang lain. Jika menceritakan orang lain, berarti sudut pandang orang ketiganya itu menggunakan kata ganti ia, dia, mereka. Itu yang disebut dengan sudut pandang orang ketiga, ya. Yang berikutnya ada gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah cara pengarang menguraikan ceritanya. Ada yang menggunakan bahasa yang lugas,
Ada juga pengarang yang menggunakan bahasa pergaulan dia dalam sehari-harinya. Ada juga gaya bahasa berupa sindiran halus ataupun menggunakan majas. Itu untuk gaya bahasa. Dan sekarang kita bahas unsur yang kedua, yaitu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik pertama ada latar belakang penulis, berarti di luar dari isi ceritanya, yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis biasanya berupa biografi, berarti tentang cerita ataupun tentang biodata si pengarang. Siapa namanya, tempat tinggalnya di mana, bagaimana keluarganya, terus latar belakang pendidikannya apa, lingkungannya bagaimana. Itu untuk latar belakang penulis. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Berkaitan dengan kondisi masyarakat ketika novel dibuat. Berarti misalkan penulis hidup di tengah masyarakat yang masih kental kehidupannya dengan tradisional. Kemungkinan besar si penulis atau si pengarang pada penulisan novelnya yang dibuat di mana menceritakan tentang kehidupan masyarakat saat itu. Itu untuk latar belakang masyarakat. Ada juga yang ketiga, nilai-nilai kehidupan. Nilai yang terkandung di dalam novel biasanya penulis mengangkat suatu novel berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang akan dibagikan ke masyarakat. Dalam nilai-nilai ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Itu merupakan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah novel. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu paparkan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh kalian. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jaga kesehatan selalu, jangan bosan-bosan untuk belajar di rumah, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.